diliatin dari belakang pagar gitu kan. Mungkin nanti itu bengkel ya, depannya itu pasangin kelambu gitu. Jadi biar nggak kelihatan ya. Jadi pas ibunya Iya. gini, kamarnya Atun nih. Ya Allah. Oke, angkringan balik lagi. Balik lagi di angkringan balik kantor yang ada di Faharistia Official. Ini masih dalam episode angkringan lawan corona. Jadi di rumah aja, jangan kemana-mana, cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, vaksin, dan percaya pemerintah. Sampai beberapa episode ke depan kita masih zoom dulu ya cuy, karena AFH angkringan from home, karena PPKM ternyata masih diperpanjang. Kali ini cuy, kita akan membahas sesuatu yang berbeda. Kenapa? Karena pembahasan kita kali ini berdasarkan pertanyaan dari viewer. Wih. Viewer. Kira ada feedback ya. Akhirnya ada feedback setelah hampir 1 tahun kita membuat angkringan balik kantor. Tapi kebetulan masuknya tuh masih ke Instagram gua coy, di @fahrisetia. Nah, ini sebelumnya kita lihat dulu nih orangnya. Jadi ada DM dari WS Scooter namanya. WS Scooter. Wah, pecinta Nama motor touring berarti. Nama Instagramnya @ws_scooter. Dia nanya, halo Mas Fahri, selamat pagi Mas, saya mau bertanya boleh? Nah ternyata Boleh. dia ini komen di video YouTube. Gua. Berkanya di kolom komentar di video gua yang kalau nggak salah ini adalah waktu itu gua ngebahas tetangga terganggu akibat bengkel motor deh kalau nggak salah. Dia lebih detailnya ini cekrik. Nah terus dia nanya kurang lebih pertanyaan. Halo Om, izin bertanya nih. Tapi dia niat juga ya sampai SS gitu aja. Ngirim-ngirim. Berarti urgent gak ya? Urgent kayaknya. Siapa tahu bisa kasih solusinya. Jadi gini, saya buka usaha bengkel motor Om di pinggir jalan gang, bukan pinggir jalan raya. Kebetulan saya masih sewa tempat usahanya. Bengkel saya masih satu RT sama rumah orang tua saya. Oke, sampai sini dulu berarti kita coba identifikasi nih. Jadi Punya bengkel. jadi mas-mas ini orang tuanya di daerah A. Bisa jadi ini merupakan wilayah masa kecilnya dia ya. Oh, daerah berarti tempat dia tinggal lahir. Tempat dia lahir kemungkinan karena kan rumah orang tua. Besar. Betul. Akamsi ya. Akamsi lah bisa dibilang. Akamsi. Terus dia buka usaha bengkel motor di pinggir jalan. Berarti ini jalan raya masuk gang ke rumah dia. Nah, dia bikin bengkel motor di gang itu tuh, jalan itu. Udah selama 1 tahun. Oke, sampai situ ya. Clear. Terus saya buka bengkel udah hampir 2 tahun. Udah 2 tahun nih dia nih. Saya buka dari jam 8 sampai 18.30. Kalaupun lembur sampai jam 22, itu pun jarang dan hanya merakit saja. Jadi mekanik bengkel ternyata lembur cuy. Gokil. Setara buruh pabrik. Gila, iyalah. Tapi dia katanya bukanya normal nih, jam 8 sampai jam setengah 7. Kalau lembur sampai jam 10 itu juga cuma ngerakit. Maksudnya berarti dia tuh nggak jam 10 malam geber-geber motor gitu kan? Enggak. Cuma masang-masang bodi atau masang-masang masang gitu bodi. doang. Itu paling bunyi-bunyinya ya bunyi skrup muter gitu kan. Kontak gitu doang. Obeng jatuh paling ya kan. Tapi belakangan ini ada satu tetangga tepatnya di depan bengkel saya, dia merasa terganggu dengan aktivitas saya. Wah. Tapi cara yang dia lakukan dengan cara menghasut dan menggosip saya dengan lingkungan sekitar bengkel. Wah. Aduh, ibu. Tolong Anda jangan menghasut. Gosip. Anda menggosipnya mungkin, wah tuh bengkel yang di depan tuh. Ternyata dia buka usahanya hasil pesugihan. Wah, itu anak Pak Jono katanya. Suka bengkel, suka petakilan katanya. Wah, bu, Kemarin lihat tuh. bangunan bengkelnya ini kayak tumbal proyek. Bu, lihat tuh anaknya Pak ini yang buka bengkel di depan. Ternyata dia anak-anak dari istri yang lain. Wah. Keren. Apa gitu kan langsung apa? Istri yang lain. Gila. Ini digosipin loh bengkel. Yang merasa terganggu ini ibu-ibu.
ibu-ibunya nih yang ngerasa terganggu. Dia nggak pernah negur saya, tapi belakangan ini saya jadi bahan gosipan dia. Alasannya berisik lah, padahal yang punya kontrakan aja nggak merasa terganggu dan mendukung usaha saya. Oh, jadi yang punya kontrakan tuh nggak apa-apa mas, kamu kan masih muda. Lanjutin aja usahanya ya. Ternyata ibu-ibu depan rumahnya nih yang gosipin. Belakangan ini saya jadi merasa risih karena sikap ibu itu yang selalu ngomongin saya dari belakang. Oh, lama-lama emosi juga dia. Dan terkadang dia selalu memantau saya dari balik pagar rumahnya. Kadang dia juga pura-pura nyapu dan nyiram tanaman tapi matanya menghadap ke bengkel saya. Ntar yang kesapu bukan jalan lagi. Tahu-tahu dia nyapu tapi matanya lihat bengkel kan. Nyapu udah di Sidoarjo loh. Anjir. Kalau Kenapa? kupur. Kenapa saya di Sidoarjo ya Allah? Jujur privasi saya jadi terganggu dan gerak-gerik saya seperti diawasi. Oh iyalah ya. Jadi kayak ngebengkel ada CCTV kan. Iya, dipantau. Pernah saya tegur kenapa ngeliat ini kayak gitu, tapi dia selalu beralasan dan bersilat lidah. Bu, kenapa kok ngeliatinnya gitu? Enggak, saya lagi parkur. Lompat-lompat ibunya. Ini membuat saya tidak nyaman. Malah ada beberapa pelanggan saya kena dampaknya. Waduh, udah mulai ke pelanggan nih. Wah, kenapa pelanggannya diapain? Belakangan ini saya sudah sabar dan tak memperdulikannya. Tapi makin lama tetangga sekitar jadi ikut kehasut sama omongannya. Waduh, jadi percaya tuh kalau bengkelnya dibangun dari tumbal proyek pada percaya nih. Menurut Mas nih, sikap dan langkah apa yang harus saya ambil? Apakah saya yang salah atau dia yang tidak senang melihat usaha saya? Awal pertama saya buka usaha semua berjalan baik-baik saja. Pas lama-lama susah, saya makin ramai pengunjung, dia baru bilang merasa berisik, ngebul dan sebagainya. Oh, jadi waktu awal-awal yang benerin motor satu, dia berisik. Gak apa-apa, baru satu. Enggak, kalau misalnya rame mungkin misalnya ada 5 motor nih, itu semuanya digeber aja. Kan berisik ya. Dan mungkin ngegebernya pakai aba-aba ya. Kita mulai ya, hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Reng. Nunggu ibu-ibunya apa nyebut kopi dulu kan. Wow. Ibu-ibunya keluar, woi nadanya ketinggian. Aidi. Pengamat musik juga ternyata ibu-ibu. Motor lu fales gitu. Woi, setem dulu tuh geberannya. Nah, terus dia bilang masalah ini. Tadi saya udah komen di channel itu. Terus gue bilang, izin jawab di video selanjutnya ya. Posisi bengkel di pinggir jalan atau dalam pemukiman? Di pinggir jalan, tapi bukan pinggir jalan raya, akses masuk mobil. Pinggir jalan gang lah, kiri warung, belakang rumah, kanan rumah, depan bengkel jalanan. Terus dia ngasih nih. Anjir detail banget. Oh, ada fotonya. Wah, ini Oh, jadi nih, jadi bukan pinggir jalan banget nih. Bukan pinggir jalan gang banget. Jadi ini masih warung nih. Ini iya, warung. jadi kayak awal masuk ke dalam gang gitu kan, di pinggiran gitu. Nah, ini dia bilang hasil restorasi kami. Saya, Mas. Oh, ini tuh strategi marketing juga. Iya. Karena dia bertanya dan membuat kita jadi bahan, kita harus ini. Oh, bagus juga ya. Nah, Lumayan lah. gue seneng sama rolling door-nya. Kenapa rolling door? Kurang lebih seperti ini lingkungan bengkel saya, Mas. Maaf, itu ada beberapa foto yang saya kirim. Di depan bengkel saya kan ada usaha laundry. Nah, yang sama laundry kan ada rumah pagar, itu persis depan bengkel saya. Nah, ibu-ibu pemilik rumah itu selalu menggosipkan saya. Oh iya bener, Pi. Nah, berarti ini nih kita kasih unjuk. Nih, tersangkanya nih. Rumah tersangkanya nih. Woi, Ibu. Ketahuan Anda. Ini rumah orang. Terkadang dia suka mantauin saya dari balik pagar rumahnya, kadang dari balik pot tanaman. Tapi sebentar. Balik pot tanaman kita lihat. Pot tanamannya kan di bawah ya. Ibu-ibunya dari bawah gini apa gimana? Tiarap kayaknya itu bukan ngintipin sih. Emang lagi tes fisik nih. Mau masuk akabri. Ya Allah. Dia selalu beralasan dan selalu membela diri. Saya nggak mungkin bisa menutup matanya dia, apalagi membungkam mulutnya dia. Saya ngebengkel sudah ngikutin norma dan aturan yang saya tahu, seperti lagi azan saya berhenti aktivitas. Geber-geber pun gak begitu keras dan gak lama. Salah Mas, lagi azan berhenti beraktivitas tapi gak sholat. Iya salah ya. Terus geber-geber pun gak begitu keras dan gak lama. Mungkin gini, pelan-pelan. Bos belum kedengeran. Udah satu kali aja. Ya sampai ngirimin video dia ngegeber. Gak usah lah ya.
Sip mas, keren mas geberannya. Terkadang saya juga gebernya di luar, terkadang keseringan di dalam bengkel. Di dalam kamar mandi enggak mas ngegeber. Emang sih saya di sini masih sewa tempat dan yang punya sewa ini awalnya biasa aja dan cenderung masa bodoh. Tapi makin lama saya ngerasa yang punya tempat jadi ikutan kehasut sama ibu itu. Terkadang saya ikut dipantau juga, tapi saya herannya belum ada yang negor saya, baik secara langsung maupun di video. Oh ini nih, jadi cuma ngegosipin doang, ngomong langsung enggak. Mereka hanya menggosip. Mohon bantuannya untuk memberikan solusi dan tindakan. Langkah apa yang tepat tuh ke depannya yang harus kita lakukan menghadapi lingkungan yang kurang mendukung seperti ini. Sempat berpikir mungkin pindah, tapi nggak segampang itu nyari tempat baru. Untuk sekarang saya cenderung mengabaikan dan tidak memperdulikan apa yang mereka lakukan ke saya. Tapi tetap saja hati nggak bisa bohong, masih terasa risih dan terintimidasi. Usaha juga kurang. Saya juga sudah mencoba saran dari teman dan atau orang tua saya untuk berbagi makanan seperti besek, tajil. Tapi hal itu tak membuahkan hasil dan mereka malah semakin menjadi menganggap pemberian saya itu ada maunya. Ya Allah, dibaikin salah John. Permisi Bu, ini ada besek biar saya nggak gosipin kamu ya. Tahu Kok ya. orang Mau cuma kamu? satu gitu kan? Oh beseknya kardusnya nggak ada mereknya nih. Plastiknya kresek nih gitu. Kirain Ini doang nih. bebek. Oh ayam goreng. Di rumah juga banyak gitu. Saya ada tuh daging sapi. Padahal tiap bengkel rame, menurut saya malah menguntungkan tetangga sekitar. Seperti para tamu saya beli kopi dan mie instan ke ibu itu. Karena ibu itu, lah kocak ya. Warung Bengkelnya berarti rame, kan. ibunya kan jadi kecipratan ya. Kadang juga beli rokok ke warung sebelah. Mas, warung sebelah kan gak diomongin ya. Kita lagi ngomongin ibu-ibu depan situ. Oh, kirain ibunya. Udah nih, end of chat. Oke. Gimana Cem? Jadi ini 10 menit sendiri nih bahas pertanyaannya ibu Masnya. Karena satu panjang, dua lucu. Ya, oke. Dibercandain dulu ya deh. Iya. Selalu ada titik komedinya nih. Keren juga nih Mas ini. Terima kasih Mas. Kan sebelumnya kan gue bahas berisik, Tetangga terganggu. keberisikan tetangga. Di level selanjutnya gue mulai bahas bengkel motor. Kalau lu terganggu aktivitas bengkel motor. Ternyata dia ini dari point of view tukang bengkelnya. Bengkel. Kemarin gue Mungkin- tuh memberikan saran buat tetangga yang keberisikannya. Heeh. Tersinggung kali Cem katanya. Iya kali ya, Mas. Ini saya bukannya nggak pro sama tukang bengkel nih. Iya. Sampai habis ini Persatuan Bengkel seluruh Indonesia DM Instagram saya nih, Mas. Saya pro. Ya. Cuma kebetulan kemarin yang WhatsApp tetangga Anda nih kayaknya nih. Jadi itu secara sederhana gue tuh bilang kalau mau buka bengkel itu harus dilihat dulu nih lokasinya. Dasar gua adalah undang-undang pemukiman. Jadi kan ada tuh rumah Oh, benar. yang bisa dijadikan tempat usaha. Mm. Nah, untuk lengkapnya mungkin bisa cek video gue yang kemarin ya. Nanti gua kasih linknya juga. Nah, kalau gua menanggapinya gini. Pertama, kita objektif ya Mas ya, bukan gara-gara Masnya nanya ke saya nih. Tapi ya juga sih. Sederhananya orang yang merasa dirinya terganggu akibat aktivitas kegiatan di lingkungan sekitarnya itu bisa ngelaporin ke Pemda sekitar. Secara administratif ke Pemda, misalkan ke kelurahan atau berjenjang RT RW. Buat nanti dari kelurahan itu memantau secara administratif dia punya nggak izinnya. Mas buka bengkel di sini ada izinnya nggak? Kalau nggak ada izin dulu sementara tutup. Atau kalau terganggu banget ke polisi itu bisa. Nah kalau gue orang Pemda setelah gue terima gue ngecek nih mempertanyakan legalitas usahanya dulu kan. Ya, izin usaha dan lain sebagainya lah. Sependek pengetahuan gue kalau gue nggak salah kalau UMKM itu buka UMKM gitu itu tetap harus ada izin usahanya deh. Tapi kalau Betul, skala betul. mikronya itu kalau nggak salah cuma sampai tingkat kelurahan kalau nggak salah. Kalau nggak kecamatan gitu kalau nggak salah. Jadi kayak tukang fotokopi gitu. Nah itu ada tuh izinnya. Tapi izin usaha umum kalau nggak salah mikro. Jadi secara sederhana lurah itu mengetahui kalau di wilayahnya itu ada yang jualan usaha fotokopi lah misalkan gitu. Bisa dibilang Pemda itu ngasih izin kalau lu tuh bikin bengkel di situ. Jadi Pemda itu juga ikut bertanggung jawab lah. Kalau misalkan Mas itu sudah izin segala macam, berarti legalitas Masnya ini untuk buka bengkel kan berarti ada nih. Berarti kan udah terpenuhi nih. Pasti defense-nya gini nih. Ah, itu yang punya warung sebelah saya nggak pakai izin-izin, Mas. Tapi jalan aja nggak ada yang protes gitu pasti kan ya. Nah, itu bener juga tuh. Berarti bisa kita nilai dari tahap selanjutnya. Itu apakah usaha tersebut didirikan satu. Ini kalau kita baca undang-undang perumahannya ya. Ini undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang
tentang perumahan dan kawasan pemukiman. Jadi di pasal 49 itu dia bilang nih, pemanfaatan rumah dapat digunakan sebagai kegiatan usaha secara terbatas tanpa membahayakan dan tidak mengganggu fungsi hunian. Terus di ayat 2-nya, selain digunakan untuk fungsi hunian harus memastikan terpeliharanya perumahan dan lingkungan hunian. Jadi dia tuh sebenarnya bisa usaha, tapi ada syaratnya. Ini nih, terbatas, tidak membahayakan, tidak mengganggu fungsi hunian. Di kita tuh selanjutnya menilai apakah usaha tersebut didirikan sebagai kegiatan usaha terbatas tanpa membahayakan, tidak mengganggu fungsi hunian, dan dia tuh tetap memelihara perumahan dan lingkungan hunian. Kalau misalkan sesuai, berarti pada dasarnya usahanya tuh nggak ada masalah gitu, berdasarkan undang-undang. Jadi tinggal permasalahannya adalah gimana caranya mengatasi tetangga masnya nih yang mencibir, bukannya menegur. Nah ini emang agak susah juga sih buat dilawan ya. Soalnya yang dilakukan sama tetangganya tuh bukan upaya administratif maupun upaya hukum gitu. Jadi tuh dia tuh nggak ngelapor kemana-mana gitu. Kalau ngelapor kan kita bisa defense ya. Misalkan dilaporin nih ke kelurahan, terus orang kelurahannya ngecek, terus jadi kita bisa ngedefense. Oh saya ada kok izinnya gini. Terus ini saya ngegebernya tuh dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Atau kalau upaya hukum bisa dijawab di waktu di kepolisian atau pas persidangan gitu. Nah ini masalahnya dia non formal. Nah Gimana ya menyelesaikannya? Pertama kayaknya keluargaan dulu aja kali. Nah iya, Soalnya jadi kan- sebenarnya gini sih, apalagi dia kan bilang ya udah mencoba mendekatkan diri dengan tetangga tapi gagal terus nih, malah diomongin di belakang kan. Terus tetangganya menghasut, jadi orang ikut mengawasi bengkel. Nah kalau ini tuh sebenarnya bisa jadi senjatanya Masnya sih, karena bisa mengarah ke tindakan pidana nih, kelakuan ibunya nih. Bukan cuma itu, bisa mengarah ke tindak pidana penghasutan cuy. 160 KUHP. Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak 4.500. Nah kita nggak usah yang ini nih, cukup mengarah ke sini aja. Menghasut supaya melakukan perbuatan pidana. Jadi kalau misalkan ujung-ujungnya, misalkan, wah iya tuh bener tuh dia tuh buka bengkel pakai pesugihan, usir dia dari kampung kita, usir dia dari kampung kita, jadi Bobor rame, gitu kan. bobor gitu. Nah ini ada dari business-law.binus.ac.id. Ini dari Ahmad Sofyan. Jadi dia membongkar unsur-unsur dari pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Jadi pasal yang tadi lu lihat cuma 4 alinea, kalau dikupas sampai 1 artikel John. Waduh, gokil ya. Secara sederhana sih ini nih. Esensinya ini menggerakkan orang lain supaya melakukan perbuatan tertentu yang dikehendaki oleh si penghasut cuy. Esensi dari menghasut. Jadi misalkan bubu, dia kan itunya bengkelnya dari pesugihan. Gimana kalau kita ganti olinya pakai air cucian beras? Beda ya. Oli hitam. Nah, terus tetangganya bergerak, "Hah? Apakah itu benar, Bu?" Baiklah akan saya lakukan. Olinya diganti. Nah itu udah termasuk ke dalam 160 KUHP nih. Jadi nggak harus dia tuh sampai bawa obor gitu, nggak harus. Itu kan menimbulkan akibat kan, ada kerusuhan segala macam itu. Jadi memang kalau dia cuma menghasut, kalau delik penghasutan itu pembuktiannya adalah ketika ada orang yang melakukan hal berdasarkan informasi dari si penghasut cuy. Jadi kalau cuma ngegosip tapi nggak diapa-apain, nah itu belum bisa tuh. Iya kan belum ada tindakan apa-apa kan, maksudnya kayak Belum ada tindakan apa-apa. Kecuali kalau misalkan orang mau ke bengkel terus dia bilang, "Jangan, Mbak, jangan Mas. Kalau motor rusak jangan dibenerin di situ." Kemarin ada motor orang rusak, rantainya macet, dibenerin malah jadi ban dalam. Motornya jadi matic. Wah masa iya Bu? Wah saya cari bengkel truk aja lah gitu. Nah misalkan gitu tuh, kan mengurangi. Mas, jangan benerin motor situ Mas. Nih saya ada brosur dengan cicilan. ada motor baru, ini baru keluar di kemarin nih. Cicilannya cuma berapa lah? Udah kalau mau langsung cash, pinjaman online aja, pinjaman online. Mas sabar-sabar aja dulu ya, sabar-sabar, karena nggak bisa ngapa-ngapain nih sebelum ibunya melakukan langkah administratif atau hukum. Masnya baru bisa bela atau sampai Masnya nih kenapa-kenapa gitu, diapain gitu, baru Masnya bisa balik melaporkan si ibu ke bahkan ke pidana, jadi bisa lapor ke polisi. Tapi sekali lagi permasalahan akan sangat indah diselesaikan dengan kekeluargaan ya cuy.
Coba aja Mungkin masnya undang capek ke gitu kan bengkel. kalau misalnya diliatin dari belakang pagar gitu kan. Mungkin nanti itu bengkel ya, depannya itu pasangin kelambu gitu. Jadi biar nggak kelihatan ya. Jadi pas ibunya Iya. gini, kamarnya Atun nih. Ya Allah. Atau mungkin masnya Heeh. undang aja tetangga depannya, tetangga samping, kanan kiri, atas bawah gitu, undang ke bengkel, makan-makan bersama. Nah, nasinya kasih racun tuh. Bercanda, Mas. Atau pas lagi makan-makan langsung rolling door itu tuh. Zrek. Kalian Sekarang terperangkap. Sekarang aku akan bertanya kepada kalian pakai rantai kan. Ininya udah tangannya udah ada rantai motor aja dia begini. Diputer-puterin pakai gear kan. Terus udah Ini siap kan bubar mau motor kambing. kan. Mungkin bisa itu kali lewat perantara RT RW dulu kali. Iya, bisa tuh kayaknya tuh Betul, diomongin betul, ke betul, betul. RT-nya. Jadi undang pihak ketiga yang bisa menengahi permasalahan. Hmm. Ternyata ibu-ibu itu RW. Ya, Allah. Wow. Susah, Nah, susah Udah juga RW, ya. Pak Ustadz sekitar situ juga gitu kan. Iya benar. Ya Allah. Aduh. Ya mudah-mudahan cepat selesai ya Mas ya. Cuma itu aja yang bisa kita sampaikan untuk membantu. Jangan lihat jokesnya Mas, lihat solusi yang tadi kita sampaikan di sela-sela jokesnya. Yang tidak berguna itu. Walaupun lebih banyak jokesnya tadi, tapi ada kalau tadi solusinya ada juga tuh tadi. Kalau Mas Kila-Kila itu ada. Ada. Jadi Mas harus nonton dengan seksama Mas ya. Ya Kalau bisa mudah-mudahan- kalau lagi lawak-lawak itu di slow down dikit gitu. Iya. Maksudnya itu Ada lucu tuh, kok, itu lucu kok.